today? I hope you're fine. Okay, today I'd like to teach you about the analytical exposition text. To make it clear about the material, let's check it out. What's on this chapter? First, definition of analytical exposition. Second, social function of analytical exposition. And the third is structure, text, and language features of analytical exposition. An analytical exposition text is a form of an essay or an argument text. The social function of the text is to persuade the reader or listener that something is in the case, whether it's good, bad, necessary, harmful, needs to do, beneficial, etc. To look at an issue with your perspective. So, it is also called a persuasive text. Jadi, sebuah analytical exposition text itu adalah sebuah bentuk dari esai atau teks argumen atau pendapat. Fungsi sosialnya dari teks tersebut adalah untuk mengajak pembaca atau pendengar bahwa sesuatu itu dalam suatu kasus, baik itu baik, buruk, penting, berbahaya, dibutuhkan untuk dilakukan, dan lain-lain. Untuk melihat sebuah isu dengan perspektifmu sendiri. Jadi, teks ini biasanya disebut sebuah teks yang persuasif atau sifatnya mengajak orang lain. The analytical exposition is organized in the 3 stages. The first one is thesis. It indicates the topic you are talking about. The paragraph should be ended with the expression of reasoning or proving the statements. The second one is arguments. It lists several reasons, gives facts or statistics, or provides several examples. The third one is reiteration. It restates the statement that has been stated in the thesis or makes conclusion based on the arguments. Teks analytical exposition ini disusun dari 3 tahap. Tahap pertama atau paragraf pertama yaitu tesis, yang berisi topik yang akan kita bicarakan. Jadi dalam paragraf ini harus diakhiri dengan ungkapan dari beberapa alasan atau pembuktian dari pernyataan yang kita ungkapkan di dalam paragraf tersebut. Paragraf kedua berisi argumen. Ini adalah daftar beberapa alasan yang dimana kita memberikan fakta-fakta atau statistik atau beberapa contoh yang disediakan untuk mendukung pernyataan yang kita ungkapkan di paragraf pertama atau di dalam tesis. Paragraf terakhir berisi reiteration. Ini merupakan pernyataan kembali yang telah dinyatakan di dalam tesis atau membuat sebuah kesimpulan berdasarkan argumen-argumen yang sudah kita kemukakan. An analytical exposition text evaluates a topic critically but focus only on one side of an argument. Jadi sebuah analytical exposition text ini mengevaluasi sebuah topik secara kritis, tetapi fokusnya hanya di satu sisi dari sebuah argumen atau pendapat yang kita kemukakan di dalam sebuah paragraf. In your life, if you have tried to persuade anyone on certain issue or argued relentlessly about someone, then you have used an exposition. Jadi dalam hidupmu, jika kamu ingin berusaha mengajak seseorang dalam isu tertentu atau berargumen tanpa henti tentang seseorang,
maka kalian harus menggunakan sebuah eksposisi. The argument and point of view have to be supported by facts and relevant information. The thesis statement has to be reiterated in the conclusion. Jadi argumen dan pandangan dari topik yang dibicarakan harus didukung oleh fakta-fakta atau informasi yang berhubungan atau relevan. Jadi tesis statement atau pernyataan dalam tesis harus diulang kembali di dalam kesimpulan atau di paragraf terakhir dari paragraf eksposisi teks. Examples of exposition text are, jadi contoh dari teks eksposisi adalah, the first one is legal defenses atau pembelaan hukum, speeches or lectures, kuliah atau pidato, editorials atau tajuk rencana, letters, surat, newspaper articles, artikel dari sebuah majalah, essays atau karangan, and the last is political leaflets atau selebaran politik. An exposition text needs to clearly state the point of view. Use valid research findings to support your viewpoints. Defend your viewpoints. Support the viewpoint with factual data like graphs, pictures, charts, and etc. Jadi, sebuah teks eksposisi itu membutuhkan pernyataan yang jelas tentang sudut pandang kita, menggunakan penelitian yang valid atau sah dalam menemukan dukungan dari sudut pandang kita, terus pembelaan terhadap sudut pandang kita, dan mendukung sudut pandang kita dengan faktual data atau data-data yang real, nyata, seperti gambar, grafik, bagan, dan lain-lain. Once again, I say the conclusion of what I have explained to you. Structure of exposition text is titles, tells about the topic, introduction, states the thesis statement of your text, conclusion, restatement of the thesis statement, and support the viewpoint with factual data like graphs, pictures, charts, and etc. Struktur dari teks eksposisi yaitu judul yang membicarakan tentang topik atau memberitahukan topik. Lalu paragraf pertama, introduction, perkenalan, yang menyatakan pernyataan di dalam sebuah tesis dari teksmu. Lalu untuk kesimpulannya, mengulang kembali apa yang ada di pernyataan tesis atau di paragraf pertama. Dan untuk mensupport atau mendukung sudut pandang harus dengan data-data yang nyata atau yang real, yang faktual seperti grafik, gambar, bagan, dan lain-lain. Title tells about the topic of the essay. Judul berisi tentang topik dari karangan. Introduction. This is the starting point on exposition essay. Here you state the topic and establish the point of view or thesis statement. Introductory statement should be an emotional statement or a question that is an attention grabber. A preview of the points you plan to make to support your thesis or arguments. Introduction merupakan paragraf perkenalan yang ada di awal paragraf. Ini merupakan permulaan poin dari sebuah karangan eksposisi. Di sini kalian menyatakan topik dan membangun sudut pandang atau pernyataan tesis. Pernyataan pengenalan harus merupakan pernyataan yang emosional atau sebuah pertanyaan yang mengumpulkan perhatian atau mendapatkan perhatian. Sebuah pratinjau dari poin-poin yang kalian rencanakan untuk membuat dukungan dari
tesismu atau argumenmu atau pendapatmu. Body, a series of arguments to convince the audience. Each paragraph starts with a new argument. Each paragraph has a main point, reason for the main point, and evidence to support the main point. Use of emotive words, mental verbs, causal conjunction to persuade the audience. Each paragraph has to be logically linked to the previous paragraph and to persuade to the thesis statement. Tubuh paragraf adalah serangkaian argumen untuk meyakinkan pembaca. Setiap paragraf diawali dengan argumen baru. Setiap paragraf mempunyai poin utama, alasan untuk setiap poin utama, dan bukti untuk mendukung poin utama. Menggunakan emotive word atau kata-kata emosional yang berhubungan dengan perasaan. Mental verbs merupakan kata kerja yang tidak dapat dilihat mata atau kasat mata. Contohnya itu kata mencintai, merindukan merupakan kata kerja abstrak yang tidak dapat kita lihat. Causal conjunction yaitu kata sambung yang mengawali alasan. Contohnya itu because of, karena itu, due to, dan lain-lain. Untuk meyakinkan pembaca, setiap paragraf harus logik dan terhubung dengan paragraf sebelumnya. Dan untuk mengajak kepada pernyataan tesis kita agar pembaca percaya apa yang kita tuliskan sebelumnya. In the last paragraph is conclusion. Reiterates or restates the thesis statement. Summarize what has been stated. Jadi pada paragraf terakhir dari struktur teks Analytical Exposition adalah kesimpulan. Di sini merupakan reiterate atau mengulang kembali atau menyatakan kembali pernyataan dalam tesis. Lalu menyimpulkan apa yang sudah dinyatakan sebelumnya pada paragraf pertama. Following is the language features of an exposition text. Berikut ini merupakan ciri-ciri kebahasaan dari sebuah teks eksposisi. Language features of an exposition text. Use descriptive persuasive words with emotive connotation to emphasize your viewpoint. This word can either be positive or negative. Use thesaurus to find an appropriate word. For example, instead of using bad, use appalling, unfavorable, ghastly, terrible. Instead of using good, use fantastic, incredible, momentous, remarkable. Instead of using persuading, use convincing, urging, enticing, realistic. Instead of using persuasive, use credible, realistic, rational, sane, coherent. Use the present tense such as lions live, I eat, cheetahs run. Use mental verbs such as I believe, I prefer, I agree, I doubt, I disagree. Use saying verbs to support the argument such as people say, it is said, research indicates, etc. Use connecting words to link to arguments so that the flow of the argument is logical and fluent. Some examples are additionally, furthermore, not only, also, in addition, moreover, likewise, firstly, secondly, etc. Use causal conjunction to indicate a cause or reason of what is being stated. For example, because, consequently, despite, due to, for that reason, in that case, even though, yet, otherwise, etc. Use words that express the author's attitude to qualify or confirm. For example, will, frequently, may, must, usually, typically, habitually, commonly, doubtless, characteristically, in all probability, etc. Ciri-ciri kebahasaan dari teks eksposisi yaitu menggunakan gambaran dari kata persuasif atau yang mengajak dengan konotasi emosional untuk meyakinkan sudut pandangmu. Jadi kata-kata ini juga dapat berarti positif atau negatif.
Kalian dapat menggunakan thesaurus, di sini adalah kamus, untuk menemukan kata yang sesuai. Contohnya, daripada menggunakan kata bad, lebih bagus menggunakan kata appalling, unfavorable, ghastly, terrible, karena lebih meyakinkan dibanding kata buruk. Itu kata mengerikan itu lebih sangat meyakinkan. Dibanding menggunakan kata good atau baik, gunakan kata fantastic, incredible, momentous, remarkable, yang berarti luar biasa. Jadi itu lebih meyakinkan pembaca. Dibanding menggunakan kata persuading atau mengajak, lebih bagus menggunakan convincing, urging, yang berarti meyakinkan. Daripada menggunakan kata persuasif, gunakan kata credible, realistic, rasional, sane, dan coherent. Gunakan tenses simple present tense seperti singa hidup, saya makan, cita berlari, dan gunakan juga mental verbs seperti saya percaya, saya lebih suka, saya setuju, saya ragu, saya tidak setuju. Gunakan kata kerja yang mengatakan, dalam hal ini adalah indirect speech, untuk mendukung argumen seperti yang orang-orang katakan, dia katakan, atau penelitian mengindikasikan, dan lain-lain. Gunakan kata penghubung untuk menghubungkan argumen ke argumen lain sehingga terlihat logik dan lancar. Contohnya, additionally, furthermore, selanjutnya, tidak hanya, juga, tambahannya, dan lagi, dan lain-lain. Gunakan causal conjunction untuk mengindikasikan atau menerangkan sebuah sebab dan akibat tentang apa yang sudah dinyatakan. Contohnya itu karena, konsekuensinya, daripada, karena, untuk alasan itu, dalam kasus itu, dan lain-lain. Gunakan kata untuk mengekspresikan sikap dari penulis, untuk mengkonfirmasi atau mengkualifikasi. Contohnya, akan, seringnya, mungkin, harus, biasanya, jenisnya, dan lain-lain. Use persuasive techniques. Use generalization to support viewpoints or arguments. Generalizations are common beliefs, general statements. Use evidence and facts to back up the generalizations, like using research, expert opinions, testimonies, or quotes. Use exaggerations to make things or issues appear better or worse than they actually are. Simmons and Schuster's 2002. Gunakan teknik persuasif. Gunakan generalisasi untuk mendukung sudut pandang atau argumen. Generalisasi adalah kepercayaan umum atau pernyataan umum. Gunakan bukti dan fakta untuk mendukung generalisasi, seperti menggunakan penelitian, opini ahli, testimoni, atau kutipan. Gunakan exaggerations atau yang melebih-lebihkan untuk membuat suatu hal atau isu terlihat lebih baik atau lebih buruk daripada yang sebenarnya. Simmons and Schuster 2002.
I think that's all of my explanation today. I hope you understand all of my tutorial that I have explained to you today. See you next time. Bye bye. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.